Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul tentang hubungan antara akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Dan yang paling terpenting untuk kita pahami karena makalah tersebut ini membahas tentang tidak hanya dari hubungan antara akal dan wahyu dalam ilmu kalam, melainkan juga dari pengertian hingga ke akar-akarnya. Jadi saya juga berharap dengan teman-teman semuanya presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Rocky Brahmat dengan NIM 240960-2006. Yang dimana saya akan membahas tentang hubungan antara akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Jadi hubungan antara akal dan wahyu dalam ilmu kalam itu didefinisikan dalam akal dan wahyu. Dan kata tersebut itu adalah dari kata akal yang sudah menjadi kata Indonesia, itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aql yang artinya pikiran atau intelek atau daya atau proses pemikiran yang lebih tinggi. Dengan berkenaan dengan ilmu pengetahuan, dan dalam bahasa Indonesia perkataan akal menjadi kata majemuk, yang dimana akal pikiran atau akar yang mengandung makna ikatan, yaitu dipergunakan untuk menerangkan sesuatu yang mengikat manusia dengan Tuhan, dan ia juga mengandung arti mengerti atau memahami dan berpikir. Sementara Ijtsu mengatakan bahwa kata akal pada zaman jahiliyah itu diartikan sebagai suatu kecerdasan praktis atau practical intelligence. Kata ini juga dikhususkan pada seseorang yang dapat menyelesaikan setiap permasalahannya dengan baik. Yakni jadi orang-orang yang berakal itu menurut Ijutsu adalah orang yang mempunyai kemampuan dan menghadapi setiap masalah yang dihadapi dan mampu melepaskan diri untuk melindungi diri dari bahaya yang ia hadapi dalam setiap mengarungi samudra kehidupan. Sifat tersebut juga ada pada zaman jahiliyah yang dijunjung tinggi oleh dan dijadikan pegangan dalam kehidupannya. Nah, melalui akal pikiran manusia dapat menggunakannya untuk mencari petunjuk serta kebenaran, serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu perlu kita ketahui cara meninggalkan hal-hal yang buruk, meskipun kita adalah manusia yang mempunyai akal dan senantiasa menggunakannya. Itu sama halnya dalam menjalani urusan kehidupan atau untuk mencari kebenaran. Namun, tidak semestinya hasil pemikiran mereka menempati tujuan yang sebenarnya serta mencapai matlamat yang dimaksud dan diinginkan. Dan disitulah letak pentingnya wahyu. Sementara dari wahyu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-wahy, yang artinya suara, api, dan kecepatan. Dan kata wahyu itu disebutkan selama 78 kali dalam Al-Quran dengan beraneka ragam makna, seperti mengandung makna firman Allah, hikmah, ilham, bisikan, isyarat, perintah, tulisan, dan kitab yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya wahyu bermakna firman Allah seperti dalam Bismillahirrahmanirrahim.
Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kini kami telah memberikan wahyu atau pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Jadi ayat ini juga berarti menjelaskan tentang petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau kebenaran langsung yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang hambanya. Dengan kata lain, wahyu merupakan komunikasi antara Tuhan dan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.